utamanya kenapa target penerimaan negara tadi meningkat. Karena salah satunya adalah kebutuhan untuk belanja pemerintah untuk belanja-belanja yang sifatnya prioritas ya, janji kampanye. Yang kedua adalah kebutuhan untuk pembayaran jatuh tempo utang kita. Mungkin potensi penerimaannya tidak begitu besar, tetapi resiko kehilangan potensi investasi ya, termasuk juga penurunan daya beli masyarakat, penurunan sektor industri manufaktur akan terjadi. Itu mungkin cost-nya yang akan keluar jauh lebih besar dibandingkan potensi penerimaan dari cukainya gitu. Apakah itu sebagai sebuah bargaining ya oleh Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo bahwa program Anda sudah saya akomodir, tetapi dia berharap sebaliknya, tolong akomodir program-program saya yang masih akan terus dilanjutkan. Salah satunya adalah program pembangunan IKN. Pemerintahan transisi presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sepertinya tampak akan halus. Setidaknya terlihat dari postur anggaran dalam APBN 2025, di mana Banggar DPR RI baru saja mengetok 3.621 triliun untuk tahun depan. Dan setidaknya ada 111 triliun untuk program merealisasikan janji Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kita akan membahas seluk-beluk kemungkinan transisi halusnya ataupun bagaimana tantangan realisasi program pemerintah tahun depan bersama dengan Mas Abra Talatov, peneliti Indef yang belakangan menukangi spesialis di bidang pangan, energi, dan pengembangan berkelanjutan. Kita simak. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Oke, Sobat Bisnis, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa hari ini adalah masa-masa transisi, persiapan ya, peralihan kepemimpinan. Secara simbolik memang baru terjadi atau secara resmi 20 Oktober, tetapi kita lihat hiruk pikuknya di DPR dalam perumusan Undang-Undang APBN 2025 udah rame sejak sekarang. Dan Mas Abra, kalau tadi kita lihat nih, meskipun belum diketok di tingkat paripurna, tapi di tingkat Banggar udah deal tuh. Banyak yang rekor sih sebenarnya, mungkin dari penerimaan ya. Sebenarnya kalau lihat kita dapat penerimaan sampai 3.000 triliun sih bagus ya. Tapi yang nyari duit itu kan. Sementara kita tahu bahwa hari ini sumber-sumber pemasukan itu dari pajak masih paling gede. Dan kalau gue lihat yang ada nih sumber pajak penambahannya lumayan gede. Dan kita belum tahu juga meskipun tahun depan kayaknya bakal ada penerapan cukai minuman bermanis. Tapi kalkulasi berapa jumlahnya, berapa kita belum tahu. Nah, tetapi awal diskusi nih Mas, menanggapi soal anggaran, kita dapat info bahwa sekarang pemerintah ngetok tuh 3.000 lebih triliun, dan kita tahu misalkan total nih 3.500 ya. 3.500 triliun ini dapatnya dari mana tuh Mas? Di tengah kayaknya upaya-upaya yang ada belum ada letupan pendapatan yang besar. Mungkin setelah tax amnesty ya. Nah, itu gimana Mas Abra? Ya, memang kalau kita melihat dari postur APBN ya, selama ini dari sisi penerimaan ya masih didominasi dari penerimaan perpajakan, dan proporsinya dari tahun ke tahun terus meningkat. Di tahun 2014 misalnya, awal mula pemerintahan Pak Jokowi, itu porsi pajak terhadap penerimaan negara itu baru 55,4%. Tetapi di tahun lalu 2023 sudah mencapai hampir 60%. Jadi ada kenaikan sekitar 5% terhadap penerimaan negara. Nah, memang ini satu sisi mencerminkan ya pemerintah sudah cukup on the right track untuk mengoptimalisasi penerimaan perpajakan. Tetapi di tengah situasi ekonomi yang tentu ketika menghadapi tekanan ya daya beli masyarakat ya, ketika nanti ada resiko terjadinya
kontraksi penerimaan perpajakan, ini juga bisa berakibat fatal. Karena kalau kita lihat lagi dari sumber penerimaan negara yang lain, ini kan situasinya juga cukup menghadapi tekanan ya, khususnya dari sisi penerimaan PNBP dan sumber daya alam, yang dimana kita tahu terjadi tren penurunan harga komoditas. Nah, kalau melihat dari kebutuhan Pak Prabowo ke depan, ya memang dari sisi defisit yang dipatok tahun depan itu 2,53% terhadap PDB, memang masih ada space ya fiskal ya untuk bisa menambah dari sisi pembiayaan. Ya ini tadi kalau misalkan ada resiko penerimaan negara tidak mencapai target, jadi masih ada space untuk pembiayaan anggaran. Karena di tengah tingginya harapan untuk mendapatkan penerimaan negara khususnya penerimaan perpajakan, tapi kita juga perlu mereview nih kinerja perpajakan kita di semester 1. Nyatanya di semester 1 ya sampai bulan Juni itu penerimaan perpajakan kita terkontraksi minus 7,9%. Ini kan menandakan bahwa kelihatannya ambisi yang cukup besar itu ya untuk menopang belanja pemerintah ke depan juga akan menghadapi tekanan lah. Artinya pemerintah sebelum nanti diketok palu perlu merasionalisasi kembali apakah penerimaan perpajakan yang ditambah tersebut ya itu akan bisa mencapai target. Nah, jadi saya ngelihat memang resiko ke depan utamanya kenapa target penerimaan negara tadi meningkat. Karena salah satunya adalah kebutuhan untuk belanja pemerintah untuk belanja yang sifatnya prioritas ya janji kampanye. Yang kedua adalah kebutuhan untuk pembayaran jatuh tempo utang kita. Tahun depan memang hampir 800 triliun termasuk juga pembayaran bunga utangnya yang meningkat. Jadi memang tantangannya cukup besar di fase tahun transisi ke depan. Tahun transisi dan susah menjelaskan bahwa naik 200 triliun itu bukan hal yang tidak hanya optimis sih, mungkin ambisius ya Mas. Berarti kalau itu aja minus semester 1 minus 7 ya, 7%, padahal dengan target tahunan kita 2.800 ya. Betul. 2.800 triliun. Nah, lalu memang kalau secara besaran programnya presiden terpilih tidak terlalu besar. Dalam artian salah satu yang ingin lekas direalisasikan adalah makan bergizi gratis ini nih. Ya dari 111 triliun 70-an. Nah ini tapi saya mau tanya soal konsolidasi badan dulu nih. Kita lihat, kita berkaca di Barakraf dulu tuh. Atau sebelumnya bagaimana konsolidasi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu bagaimana mereka produktif itu. Atau mundur lagi ke Mendak dan perindustrian ya. Nah ini kita bicara dulu yang untuk 70 triliun ini. Apakah langsung realisasi atau jangan-jangan 70 itu sepertiganya atau setengahnya untuk ngurusin badannya dulu nih Mas? Jadi memang setiap pergantian pemerintahan memang kita sangat memahami dinamika dilakukannya restrukturisasi organisasi kementerian lembaga itu sangat terbuka lebar dan bahkan kan di awal di awal-awal kemarin sempat ramai kan ada wacana ingin membentuk kementerian baru sampai 40-an gitu. Dan saya pikir wacana itu belum tertutup adanya perkembangan itu. Bahkan juga ada wacana misalkan Kementerian PUPR akan dipecah ya, Kementerian Perumahan tersendiri balik lagi ke era sebelum Pak Jokowi. Nah termasuk pembentukan Badan Gizi Nasional ini ya untuk bisa mengakomodir, untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis. Saya pikir tentu akan menghadapi tantangan birokrasi ya bagaimana bisa men-setting kelembagaannya bukan hanya infrastruktur fisik tapi juga infrastruktur non fisik ya sumber daya manusianya, ASN-nya, kemudian perangkat regulasinya juga tidak kalah penting ya karena kan untuk menjalankan program tersebut juga harus ada turunan-turunan peraturan sampai tingkat teknis ya bahkan sampai nanti bagaimana diimplementasikan ke level daerah termasuk juga bagaimana melakukan sinkronisasi dengan dengan program kegiatan di lintas kementerian lembaga. Saya pikir tidak mudah. 1-2 tahun saya pikir belum akan selesai untuk melakukan konsolidasi untuk mengimplementasikan program bergizi gratis. Nah, paralel dengan proses tersebut saya pikir sepertinya pemerintahan mendatang tetap
akan melakukan piloting, semacam piloting ya untuk tetap menjalankan program makan bergizi gratis ya. Salah satu strateginya saya pikir adalah dengan menggandeng pemerintah daerah. Ya. Jadi diturunkan di level pemerintah daerah. Nah, untuk anggarannya pun ya karena memang masih belum sesuai dengan target, bisa berbagi beban juga dengan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah yang juga punya visi misi yang sama untuk mengurangi stunting, ya, untuk meningkatkan kualitas pelajar kita di daerah, juga bisa sama-sama rembuk urunan untuk mendanai program makan bergizi gratis ini. Ini saya pikir menjadi jalan tengah ya di tengah situasi fiskal kita yang belum memadai untuk bisa mendanai seluruh sasaran. Di sisi lain juga mengurangi beban Badan Gizi Nasional untuk bisa mengeksekusi dalam jangka pendek. Secara format memang belum dijelaskan secara clear ya Mas, bagaimana implementasi makan bergizi gratis ini, entah model subsidi seperti bantuan BOS pendidikan itu, atau benar-benar makan siang literally di istirahat sekolah gitu. Ini kan belum jelas. Tetapi kalau dari kalkulasi hitungan 70 triliun itu sudah sedikit bisa mendorong roda ekonomi nggak sih Mas? Dalam kan belanja publik ya, belanja masyarakat itu gimana tuh Mas? Ya sebetulnya dana 70 triliun itu dana yang cukup besar. Ya, kita misalkan komparasi dengan belanja pemerintah pusat ya untuk belanja modal. Ya, belanja modal saja tahun ini itu pagunya sekitar 244 triliun. Ya, artinya kan 70 berbanding 244 triliun untuk belanja modal, ya, nilai 70 triliun itu signifikan. Nah, tetapi bagaimana bisa memanfaatkan dana makan bergizi gratis tadi itu bisa punya multiplier effect buat sektor real. Nah, ini memang yang belum ada kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan makan bergizi, apakah nantinya akan dijalankan oleh badan usaha milik negara satu, ataukah akan dikerjakan oleh kementerian ataupun badan yang fokus dalam menangani makan bergizi tadi, dan apakah akan ditender di masing-masing daerah atau di pusat. Jadi tender dilakukan pusat, nanti vendor tersebut yang akan mendistribusikan ke daerah-daerah. Ini kan juga pola kemitraan seperti apa yang kita belum dengar secara konkret, secara detail gitu. Nah, memang yang diharapkan ya di tengah situasi sekarang terjadi fenomena penurunan daya beli masyarakat, penurunan jumlah kelas menengah ya. Saya pikir pelibatan sektor real khususnya UMKM ya untuk berpartisipasi dalam menjalankan program bergizi gratis ini merupakan upaya yang strategis lah. Tetapi tadi mekanismenya memang harus clear, harus jelas, dan sebelum masuk ke situ memang di hulunya harus dimulai dengan konsepsi mengenai ya pangan atau makan bergizi ini seperti apa ya, formatnya. Artinya apakah akan diseragamkan ke seluruh daerah atau nanti ada karakteristik, ada nilai-nilai khas di masing-masing daerah terkait dengan menu-menu yang akan disediakan oleh masing-masing sekolah. Gitu. Ini jadi supaya bisa bisa meningkatkan memanfaatkan produksi pangan, produksi pertanian di masing-masing daerah, dan juga bisa menggerakkan sektor real di masing-masing daerah. Iya. Ini jadi kita kepikiran juga tuh tadi soal paparan BPS soal kualitas kalangan kelas menengah nih yang tetapi satu sisi juga momentum unjuk gigi pemerintahan rezim baru nih untuk langsung cespleng. Nah, dari 111 triliun itu. Ini kalau kita compare dengan quick wins-nya 2014 tuh Mas. Itu kan masing-masing kementerian punya quick wins ya. Tetapi dalam APBN RAPBN 2025 ini setidaknya ada 5 program quick win yang sudah masuk. 6. Tapi yang paling besar adalah makan bergizi gratis dan food estate. 15 triliun ini terjemahannya pembebasan tanah atau apa juga kita belum clear ya. Karena sampai sekarang juga capaian dari pembangunan food estate selama ini kemana juga kita kan kita belum lihat itu. Nah, tetapi dari sisi penerimaan yang besar tadi Mas kembali tadi, dan seperti yang tadi saya sampaikan mengenai potensi dari cukai minuman bermanis ini. Ini kan cukai memang dilimpahkan ke konsumen, tetapi yang saya pikirkan wajah
perekonomian. Tadi Mas Abra juga bicara, sekarang yang bisa mendorong ekonomi ya kinerja UMKM-nya, realnya didorong. Yeah. Tetapi kita juga dihadapkan dengan kondisi hari ini. Nah, ini wajah 2025 bagi presiden baru gimana nih, Mas? Ya memang tantangan Pak Prabowo ke depan adalah bagaimana di satu sisi ya bisa meningkatkan ya dalam tanda kutip bisa mempertahankan popularitas beliau ya di tahun pertama ya dengan cara ya tentu memenuhi janji-janjinya. Ya, artinya pasti prioritas yang paling utama adalah menjaga akseptabilitas dan popularitas ya dengan tentu menjalankan program-program populis, salah satunya makan bergizi gratis. Nah, tetapi kan tadi konsekuensi kebutuhan anggaran yang tinggi sehingga mengharuskan ya pemerintahan mendatang melakukan manuver fiskal dengan cara tadi salah satunya bagaimana upaya meningkatkan penerimaan, sisi lain belanjanya dilakukan realokasi. Nah, memang kalau kita lihat dari era PBN hampir seluruh kementerian lembaga alokasi belanjanya itu dipangkas habis-habisan. Tetapi di tengah proses pembahasan dengan DPR yang kita dengar hari-hari ini, masing-masing kementerian lembaga tetap kekeh ingin mengusulkan tambahan anggaran. Jadi memang nih ada tarik menarik juga di level masing-masing kementerian lembaga. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana melakukan manuver ya untuk melakukan ekstensifikasi penerimaan negara, khususnya adalah ekstensifikasi cukai. Makanya ada wacana di tahun depan apakah akan diterapkan ya tambahan objek untuk barang non cukai. Karena tahun depan ini dalam RPBN pertumbuhan cukai itu direncanakan 5,9%. Nah, untuk cukai minuman bermanis sendiri memang masuk di dalam nota keuangan. Tetapi melihat situasi industri manufaktur yang saat ini mengalami tekanan ya dengan tercermin dari indeks PMI kita yang turun dan berada di zona kontraksi, saya pikir pemerintah juga sepertinya akan mikir dua kali gitu untuk menerapkan kebijakan ini, karena kebijakan pengenaan cukai ini bukan hanya berdampak terhadap industri minumannya juga, tetapi juga akan dilihat sebagai sinyalemen negatif terhadap industri lain. Apalagi pemerintah juga punya kebutuhan besar untuk meningkatkan investasi di tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo. Nah, karena apa? Karena dianggap ada bentuk ketidakpastian regulasi. Ya, ketika terjadi perubahan pergantian rezim, terjadi perubahan kebijakan fiskal. Nah, ini juga tentu akan turut dicermati oleh pemerintah. Mungkin sumber potensi penerimaannya tidak begitu besar, tetapi resiko kehilangan potensi investasi, ya termasuk juga penurunan daya beli masyarakat, penurunan sektor industri manufaktur akan terjadi. Itu mungkin cost-nya yang akan keluar jauh lebih besar dibandingkan potensi penerimaan dari cukainya. Gitu. Itu mungkin akan dipertimbangkan oleh pemerintah. Saya bertindak sebagai netizen dulu nih. Cukai rokok sebesar apa, Mas ya? Tapi kan industri tetap berkembang. Terus juga kalau kemarin waktu dulu saya juga sempat di perindustrian itu, penopang manufaktur adalah makanan minuman. Kita bedah lagi minuman ringan ataupun AMDK tuh. Dibelek lagi. Minuman ringan itu yang paling besar adalah teh, ya teh kemasan, lalu ada kopi, soda jauh tuh di bawah tuh. Nah, tetapi growth dua sektor ini bagus gitu ya, dari tahun ke tahun. Nah, tapi dalam situasi ini tentu menjadi pertimbangan yang menarik juga kalau kita lihat bagaimana ke depannya gitu ya. Lalu ini yang menarik juga. Sekarang sementara transisi pemerintahan ini kan kalau saya bandingkan 2014 itu jauh banget kan, Mas. Ya saya nggak ngerti apakah transisi yang smooth juga memberikan dampak positif atau sesuatunya lebih enak gitu. Nah, kalau kita bicara historikal gitu dari 2014 sama sekarang gitu, pemerintah baru kan memulai masuk lebih dahulu secara psikologis. Itu gimana, Mas? Ya memang ada perbedaan cukup besar ya antara periode transisi Pak SBY ke Pak Jokowi dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Di satu sisi ketika Pak Jokowi ya melakukan sinkronisasi dan mengakomodir beberapa program-program Pak Prabowo di dalam era PBN 2025 ini mengirim sinyal kepada pasar, kepada masyarakat bahwa ya program-program yang dijanjikan tersebut ya secara realistis bisa
tanggung oleh APBN. APBN. Ya, dengan adanya berbagai tadi manuver fiskal dengan mengurangi belanja kementerian lembaga, melakukan konsolidasi beberapa belanja program yang sejenis disatukan untuk makan siang gratis. Tetapi di sisi lain yang juga masih menjadi kekhawatiran adalah ya, apakah itu sebagai sebuah bargaining ya oleh Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo bahwa program Anda sudah saya akomodir, tetapi dia berharap sebaliknya, tolong akomodir program-program saya yang masih akan terus dilanjutkan. Salah satunya adalah program pembangunan IKN. Nah, program IKN ini kan akhirnya kita lihat bahwa di dalam pagu anggaran tahun depan kan juga menurun cukup drastis kan, hanya sekitar 500-an miliar gitu. Nah, tetapi sejauh ini juga kita belum tahu nanti bagaimana respon pemerintahan mendatang ya dalam mengakomodir program-program tadi, termasuk program pembangunan IKN. Apakah pembangunan IKN ini ya akan dilanjutkan dengan dukungan anggaran yang cukup agresif atau ya akan lanjut tetapi dilakukan rasionalisasi. Jadi secara bertahap dan kembali ke konsep awal bahwa pembangunan IKN ini betul-betul lebih banyak melibatkan pihak swasta dibandingkan dibebani oleh keuangan negara. Nah, ini yang kita belum tahu nih bagaimana respon Pak Prabowo, dan kita tahu walaupun ini sudah disusun dan nanti disahkan menjadi APBN 2025, tetapi kan Pak Prabowo juga punya instrumen untuk melakukan adjustment di dalam APBN perubahan, revisi APBN di tahun depan, entah di awal tahun atau di tengah tahun. Jadi ini juga postur atau rancangan APBN ini bukan APBN yang sifatnya mutlak, yang tentu nanti di ke depan akan bisa terjadi dinamika perubahan-perubahan postur anggaran, realokasi, terlebih lagi dengan adanya nanti dinamika perubahan struktur kementerian lembaga, kan juga akan ada kebutuhan tadi bagaimana mengurangi atau menambah anggaran untuk masing-masing kementerian lembaga. Di mana APBNP di era Jokowi ini jarang kita dengar ya. Betul. Kayaknya hampir nggak ada ya Mas ya. Sebetulnya dilakukan revisi, tetapi mekanismenya tidak mengikuti pakem yang sebelum-sebelumnya. sebelumnya. Biasanya kan kalau dulu sebelum 2017 ya, APBN perubahan itu tetap dibahas dengan DPR bersama DPR karena DPR masih memiliki kewenangan fungsi budgeting. Tetapi memang pasca terjadinya COVID-19 kemudian dikeluarkan yang undang-undang keuangan undang-undang COVID ya yang memperbolehkan defisit di atas 3%, bersama undang-undang tersebut pemerintah diberikan kewenangan nih untuk melakukan penyesuaian APBN yang kita pahami sifatnya memang sepihak. Jadi DPR tuh hanya diinformasikan bahwa telah terjadinya realokasi di internal kementerian lembaga. Nah, dan publik pun tidak begitu dilibatkan dalam proses perubahan-perubahan di APBN revisi tadi. Gitu. Ya, terlepas dari itu memang kalau kita lihat pergerakan harga 5 tahun terakhir komoditas nggak terlalu naik turun ya. Mungkin yang kita lihat di 2022 lah itu yang sedang puncak-puncaknya. Semua happy ya di sektor ini. Nah, kita bicara soal komoditas nih, ada hal yang dari tahun ke tahun. Kalau tadi bicara APBN kan sepertinya memang APBNP tidak dikenal tuh di era secara narasi publiknya tuh di era Jokowi. Tetapi ada hal yang dikenal di setiap kepemimpinan presiden, subsidi energi. Ini yang kayaknya laku tuh. Barang nih kalau kata Pak Menteri SDM masuk tuh barang. Di tengah gonjang-ganjing rendah sulfur segala macam, akhirnya harga atau subsidi energi tidak banyak berubah. Pun kalau dilihat dibedah lagi itu kena di listrik ya. Mungkin itu pembelian babak BBM solarnya untuk itu di situ. Nah, tetapi tantangan Mas bicara tadi mungkin konsolidasi internal soal bertambahnya kementerian lembaga, program quick wins, lalu ya segala macam yang kayaknya cost-nya besar. Tetapi kita tahu bahwa semuanya seperti seakan tahu bahwa subsidi energi itu tidak tepat sasaran. Tetapi seperti tidak bisa dihilangkan. Nah, pemerintah juga mengetok posisi kurs dolar besok tahun depan 16.000. Nah, ICP kita tidak tahu apakah bagaimana kondisinya karena belakangan hari ini mungkin nilainya di atas 60 tuh
ya rata-rata kalau kita lihat straight dari 2019 gitu. Nah, bicara soal strategi subsidi energi yang katanya udah ditakut-takutin nih bakal dipotong habis untuk makan siang gratis ini nih, makan bergizi gratis ini. Gimana nih Mas untuk kebijakan presiden baru terhadap subsidi energi? Iya. Yang pertama warisan masalah ya yang dihadiahi Pak Jokowi ke Pak Prabowo adalah masalah ketidaktepatan sasaran subsidi. Yes. Ini sepertinya ya sulit untuk bisa diputus mata rantai masalahnya karena dari tahun ke tahun bahkan direncanakan di bulan Agustus ini, September ini bahkan diundur lagi 1 Oktober untuk melakukan mekanisme subsidi tertutup, targeted. Ini tidak kunjung bisa berani dieksekusi. Ya. Yang terakhir malah yang berkembang pembatasan itu dilakukan berdasarkan kriteria CC kendaraan. Yang desain awalnya sebetulnya kan targeted kepada individual atau rumah tangga, melihat bagaimana kemampuan dari masing-masing masyarakat. Nah, kalau berdasarkan CC kendaraan ini juga masih ada celah terjadinya peningkatan kuota BBM bersubsidi karena bagaimana masyarakat yang mampu ya sebetulnya kan dimungkinkan untuk mereka membeli lagi untuk membeli mobil yang masih diperbolehkan untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi karena disparitas harga antar BBM subsidi dan non subsidi kan semakin jauh gitu dan sangat wajar jika akhirnya masyarakat mencari celah tadi bagaimana bisa tetap bisa mengakses BBM bersubsidi. Nah kemudian penerapan kebijakan itu yang sejak awal kita pahami akan didasari oleh payung hukum Perpres, revisi Perpres 191 tahun 2014. Tapi yang berkembang sampai sekarang justru hanya dilandasi oleh Permen SDM yang dimana ini menunjukkan bahwa seperti Pak Jokowi belum mau ya menanggung beban kebijakan yang tidak populis ini. Ya, kalau nanti sampai tidak berhasil dieksekusi di periode Pak Jokowi, ya ini tadi terpaksa harus diputuskan oleh Pak Prabowo apakah kebijakan yang tidak populis ini akan dia tanggung. Satu sisi kan tadi tahun pertama beliau ingin menjaga ekspektasi, menjaga tingkat kepuasan masyarakat ya kan. Nah, dengan adanya kebijakan ini kan menjadi kontradiktif dengan harapan untuk menjaga kepuasan tadi. Ya lagi-lagi kalau ini sampai gagal dieksekusi di Pak Jokowi, sepertinya juga pembatasan BBM subsidi itu kembali akan berlarut-larut. Apalagi di tahun pertama itu sangat sensitif di tengah sekarang tekanan daya beli masyarakat yang sedang anjlok-anjloknya gitu. Nah, yang kemudian dari sisi fiskal, kalau melihat porsi terhadap belanja subsidi, sebetulnya dari tahun ke tahun itu proporsinya terus menyusut. Jadi di tahun 2014 ya ketika Pak Jokowi pertama kali memimpin itu proporsi belanja subsidi terhadap APBN ya ketika itu porsinya 15,7%. Ya khususnya energi ini 10,1%. Tetapi di tahun 2024 ini ya di tahun terakhir itu sudah menyusut ke 7,6%. Jadi sebetulnya dari waktu ke waktu ya perhatian pemerintah dalam memberikan belanja subsidi energi khususnya itu sudah semakin menurun gitu, dari sisi porsi. Nah, kalau sampai ditambah nanti ada pembatasan, tentu ya masyarakat akan bertanya-tanya sebetulnya pemangkasan belanja subsidi energi ini dialokasikan untuk apa sih? Ternyata ya kalau kita lihat dari proporsi belanja pemerintah pusat, salah satu proporsi yang mengalami kenaikan pesat adalah pembayaran bunga utang. Bunga utang itu 2015 baru 15,7%, tetapi ya baru 13,2%. Sekarang sudah 20,3%. Jadi kenaikannya cukup fantastis, hampir 8%. Ya belanja pemerintah pusat tadinya buat bayar bunga utang dari 13 jadi 20. Jadi ada kenaikan kurang lebih 7%. Nah ini lagi-lagi banyak hal yang memang publik tidak mendapatkan informasi yang memadai. Bagaimana terjadinya realokasi belanja-belanja prioritas pemerintah untuk khususnya pembayaran bunga utang. Beban bunga utang yang sangat besar karena kebijakan Pak Jokowi yang sangat ambisius dalam pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pendanaan yang besar. Bisa gitu ya. Bunga utang yang
bukan bunga mawar yang diwariskan ya, tapi bunga utang ya. Jadi kalau dalam konteks ini berarti secara nggak langsung 5 tahun ke depan beban itu tetap tinggi ya? Iya, betul. Beban pembayaran bunga utang tetap tinggi. Beban untuk menambah refinancing untuk pembiayaan utang juga tinggi, karena tadi saya katakan utang jatuh tempo di 5 tahun mendatang adalah di fase yang sedang mengalami puncak-puncaknya. Tahun depan hampir 800 triliun, sampai tahun 2027 pun di atas 800 triliun. Nah, itu kan di tengah tadi penerimaan perpajakan kita yang memang lagi seret. Tentu kan defisit yang ditutup dengan pembiayaan utang ya. Pertama kurang lebih tadi kan selisihnya hampir 600 triliun ya. 600 sampai 600 triliun selisih antara penerimaan dengan belanjanya sekitar 3.650 triliun, pajaknya penerimaan negara 3.000 triliun. Jadi 650 triliun defisit utang baru ditambah kebutuhan untuk membayar utang jatuh tempo sekitar 800 triliun. Jadi memang pada akhirnya porsi belanja pemerintah untuk pembayaran bunga utang akan semakin meningkat. Apakah kondisi keuangan negara ini kalau lihat gambaran Mas Abra tadi itu sama dengan kualitas kalangan menengah kita ini ya, yang mungkin sebulan itu untuk bunga utang ya, bayar utang ya. Tapi kalau ini sebagai pertanyaan terakhir nih Mas, hari ini ikhtiar pemerintah pemerintah lama gitu ya, menyiapkan karpet transisi segala macam ini kan sudah ada. Tetapi kita sadari juga bahwa ini pun bisa sangat berganti dengan situasi tahun depan yang kita jelas nggak tahu bagaimana harga komoditas, bagaimana situasi pemilu November nanti di AS. Itu juga sangat, bahwa jika ini ke Trump akan seperti apa gitu. Dan banyak dinamika yang ada. Tetapi hari ini bagi publik ya, ini mungkin yang nonton sobat bisnis berbagai kalangan nih, misalkan bagi yang mahasiswa ataupun pelaku pasar. Tapi apa yang perlu dicermati atau kita semua menyerap informasi atau keputusan pemerintah yang sudah tersaji seperti apa Mas harusnya Mas? Iya. Jadi memang beban Pak Prabowo ini kan ingin melanjutkan ya visi menjadikan Indonesia sebagai Indonesia Emas 2045. Untuk bisa menuju ke sana kan butuh ya sumber pertumbuhan ekonomi baru, supaya tadi target pertumbuhan ekonomi kurang lebih 7-8% per tahun bisa tercapai. Target tersebut kan tentu sangat ambisius ya, 7-8% rata-rata, kita 10 tahun terakhir 5%. Nah, padahal kita tahu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi masyarakat, 55%. Dan yang paling besar lagi kontribusinya adalah dari masyarakat menengah. Nah, tetapi kan situasinya sekarang mereka sedang menghadapi tekanan. Nah, dengan situasi tersebut pemerintah ya mencoba menambah sumber penerimaan negara perpajakan, tentu kan akan menyasar dari kelas menengah. Jadi memang dilematis, menjadi trade off. Satu sisi menyasar kelas menengah untuk penerimaan, tapi sisi lain akan mengurus daya beli mereka. Oleh karena itu memang dibutuhkan ya strategi untuk meningkatkan sumber penerimaan baik perpajakan maupun yang penerimaan negara bukan pajak yang di luar sudah zona nyaman pemerintah lah. Selama ini kita kenal memancing di dalam kolam gitu. Jadi hanya otak-atik di dalam kolam itu sendiri atau di kebun binatang lah gitu kan. Nah, dan di tengah harga komoditas yang trennya terus menurun di tahun-tahun ini. Jadi saya pikir memang beberapa alternatif ya yang bisa diprioritaskan oleh Pak Prabowo ke depan adalah ya nomor satu yang paling penting adalah penegakan terhadap korupsi. Nah, itu untuk mengurangi kebocoran-kebocoran, karena sebetulnya kan potensi penerimaan perpajakan kita dan penerimaan sumber daya alam kita juga besar, tetapi pada prakteknya masih terjadi kebocoran-kebocoran ya. Nah, dengan keberanian Pak Prabowo ya di tengah sekarang kondisi koalisi yang cukup gemuk, saya pikir itu menjadi pembuka ya untuk bisa melakukan reformasi di sektor hukum ya, dan juga untuk penegakan korupsi. Pertama supaya bisa mengisi kekurangan penerimaan. Kedua, ini menjadi sinyalemen positif terhadap investasi. Ini menggambarkan bahwa sepertinya Pak Prabowo ini punya komitmen kuat
ya dalam memperbaiki iklim investasi, salah satunya dimulai dari pemberantasan korupsi. Kalau dengan insentif fiskal saya pikir kurang begitu menarik, karena sudah kita lihat kan, rasakan 10 tahun terakhir justru banyak investor memilih ke negara-negara di kawasan ASEAN lain gitu dibanding Indonesia, padahal kita tidak kurang-kurang memberi insentif. Tapi memang masalah mendasar adalah persoalan pemberantasan korupsi. Nah, itu memang harus dimulai oleh Pak Prabowo, ya tentu dengan secara konsisten ya menyasar terhadap orang-orang terdekatnya tanpa pandang bulu. Itu saya pikir menjadi gebrakan awal yang dibutuhkan untuk menjadi angin perubahan ya untuk bisa memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Soal insentif itu banyak yang menarik sebenarnya, yang tadi termasuk dalam PR pemerintah, Mas. Pertama, ya ini ada yang bilang deindustrialisasi kan. Dilihat bagaimana PMI kita turun terus, anjlok terus lah ya. Satu sisi relokasi pabrik-pabrik itu sekarang menuju ke Jawa Tengah mencari yang lebih ini, dan isu lifting migas minta dikembalikan ke 600.000, tetapi tahun lalu mendarat di angka psikologis 500 ribuan gitu. Dan ini juga isu yang keras tuh, karena di sektor hulu migas banyak PR di situ juga. Sementara tadi Mas Abra bilang bahwa kita juga memanfaatkan penerimaan bukan pajak juga kalau komoditas lagi mendidih juga senang ya. Betul. Tetapi bagaimana senang kalau penciptaan produksinya turun terus. Nah itu ya tadi mungkin dalam soal bagaimana soal insentif itu tidak dimakan oleh investor. Ternyata jangan-jangan insentif terbaik adalah korupsi. Jadi pekerjaan rumahnya. Karena itu diskusi kita dengan Mas Abra Talatov. Terima kasih Mas Abra sudah hadir di broadcast. Sebelumnya Mas Abra hadir di Pojok Energi. Mungkin besok lagi juga hadir di Pojok Energi lagi. Ada pembahasan yang sepertinya menarik yang Mas Abra ini sebagai head departemen ya, atau gimana sih di kepala sektor ya. Jadi ini kepala sektor yang strategis banget. Sangat strategis ya. Sering tampil di layar kaca. Tapi bukan di jam 3 sore, tapi jam 8 pagi ya. Kalau beda tayangannya tuh. Sip, thank you Mas. Thank you Mas David. Ya, oke. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.